Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Kita mengucap syukur buat hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kita pagi hari ini. Dan sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas kita hari ini, baiklah kita akan datang kepada Tuhan menerima berkat yang terindah daripadanya untuk kita mampu melewati hari ini dan terus berkemenangan untuk nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum menerima firman Tuhan bagi kita pagi ini. Tuhan, terima kasih buat pagi ini atas anugerah dan kesetiaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami kembali ada pagi ini sebagai berkat Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau menyediakan berkat yang terindah bahkan sepanjang hari ini bagi kami. Oleh karena itu berbicaralah melalui firman-Mu pagi ini buat kami, sehingga kami tetap kuat, tetap semangat, tetap menjadi berkat dimanapun Tuhan bawa hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya mau bagikan pagi ini bagi kita terambil dari Roma 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan judul renungan kita pagi ini saya beri pengharapan dalam Tuhan Yesus. Pengharapan dalam Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu pernah mengingat bahkan tahu lagu ini, lagu yang cukup lama, dinyanyikan liriknya, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sungguh Yesus adalah harapan kita satu-satunya di dunia ini. Jadilah kita pribadi-pribadi yang kuat karena berpegang pada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan supaya kita dapat menjadi berkat juga bagi orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan, milikilah hidup selalu untuk semangat dan terus memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ayat yang telah kita baca bersama-sama tadi adalah merupakan doa Paulus untuk jemaat di Roma yang juga menguatkan kita bahwa Tuhan Allah adalah sumber pengharapan yang dapat memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Karena itu marilah kita senantiasa berharap hanya kepada Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dan saat ini ada dua kebenaran mengapa kita harus berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama Bapak Ibu, karena pengharapan pada Tuhan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sebuah kapal yang sauhnya terpasang dengan kuat akan membuat kapal itu bertahan saat ada tiupan angin kencang
dan ombak yang menghantamnya, kapal itu tidak akan terbawa oleh arus gelombang ke sana ke sini, tetapi akan tetap kuat pada tempatnya. Demikian juga kita, Bapak Ibu yang terkasih, jiwa kita akan kuat dan tetap aman karena pengharapan dalam Tuhan Yesus. Ketika kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus, maka seluruh hidup kita, jiwa kita, perasaan, kehendak, dan pikiran kita tetap kuat, tidak akan mudah tergoyahkan oleh berbagai-bagai masalah yang mungkin ditimbulkan karena kita harus melewati begitu panjang pandemi yang kita sudah lewati, bahkan yang sedang masih ada dampaknya. Bahkan bukan saja masalah-masalah banyak yang ditimbulkan akibat pandemi panjang ini, dan juga kita bisa atas godaan-godaan yang bisa menerpa, yang bisa mencobai kita dengan tawaran-tawaran dunia ini dan kuasa-kuasa iblis. Oleh karena itu, peganglah pengharapan kita terus kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita harus berpengharapan kepada Tuhan Yesus? Karena Dia adalah sumber air hidup. Yeremia 14 ayat 22 berkata, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan, Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Maka Yeremia 17 ayat 13, ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Tuhan Yesus adalah pengharapan kita, Bapak Ibu, karena Dialah yang dapat menurunkan hujan untuk memberkati kita, dan Dialah sumber air kehidupan yang memberikan keselamatan dan pertolongan bagi kita yang percaya dan berharap kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku, janganlah tinggalkan Tuhan Yesus supaya kita jangan menjadi malu dan hidup menderita. Setialah kepadanya apapun yang terjadi dalam hidupmu. Berharaplah kepadanya, karena Tuhan Yesuslah sumber air hidup bagi kita. Oleh karena itu, biarlah kita tetap memiliki pengharapan yang kuat dan teguh hanya di dalam dan hanya kepada Kristus Yesus, Tuhan kita. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita, menopang kita sepanjang hari ini, supaya tetap menaruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.